Shalom semuanya, terima kasih juga Bapak. Saya sudah lama mengikuti channelnya, luar biasa sekali, terberkati sekali oleh setiap video yang diunggah, luar biasa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus telah memberi kesempatan untuk saya bersaksi. Semoga dari kesaksian saya bisa menjadi berkat untuk orang percaya maupun yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, Tuhan Yesus, terima kasih. Oke, pertama-tama saya ada sedikit unek-unek ya. Dimana saya kemarin itu ngupload video itu niat saya itu buat kenangan gitu ya, tapi luar biasa ternyata Tuhan punya rencana lain gitu, biar bisa memberkati orang-orang lain juga yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana sih baptisan, luar biasa sekali, malah saya seneng kalau ada kata Bapak katanya viral videonya, ya puji Tuhan, itu rencana Tuhan gitu. Oke, pertama-tama saya berasal dari Cirebon, dan Cirebon bagian timur. Cirebon itu Jawa Barat ya, Jawa Barat. Bahasa saya juga bahasa Sunda, Cirebon tapi bahasanya Sunda. Saya jadi orang Sunda asli. Dan orang tua saya mama saya dari Cirebon dan bapak saya dari Subang. Luar biasa. Saya dari kecil itu latar belakang saya itu anak broken home, di mana saya kurang kasih sayang orang tua saya. Saya juga dibilang kurang beruntung gitu. Tetapi saya di situ belajar, di mana saya menjadi wanita yang kuat, wanita yang mandiri, karena memang dari kecil saya merasakan kesepian gitu, tidak ada sosok orang tua yang menuntun saya. Dan saya juga diurus sama kakek nenek saya yang sudah renta gitu. Yang namanya anak broken home, pasti saya merasakan intimidasi juga dari teman-teman, kadang nanyain, "Bapak kamu kemana?" Gimana, ya anak kecil pasti kepikiran gitu. Dan orang tua saya juga, mama saya juga dia merantau gitu, nggak pernah ngurusin saya karena mungkin keharusan dia, tuntutan kerja untuk bisa menafkahi saya dan adik saya. Di situ saya hidup di mana saya sangat, kalau diinget-inget sedih gitu loh ya, karena luar biasa sekali. Dan saya itu kekurangan kasih sayang orang tua saya itu dari semenjak saya kecil, dari umur 3 tahun. Di situ saya merasakan bapak saya itu kemana gitu. Saya nggak merasakan kasih sayang seorang bapak gitu. Sedangkan orang lain punya orang tua yang sangat lengkap gitu, punya orang tua yang benar-benar selalu ada gitu, yang menyayangi mereka gitu, dan ada rasa cemburu sosial di situ. Setiap sekolah pun saya sering banget dibully sama teman-teman saya karena mungkin saya gimana ya gitu, maksudnya berbeda lah, nggak ceria gitu. Karena nenek saya galak banget, jadi saya tuh nggak ceria, sekolah tuh takut aja gitu. Nah, saya beranjak saya SMP itu banyak sekali teman-teman saya yang dari Kristen juga, dari Islam juga gitu. Jadi campur. Kebetulan ada orang Kristen tuh hanya 2, dan itu juga adik kakak. Aku tuh benci banget gitu loh. Karena latar belakang saya itu Muslim gitu ya. Dan keluarga saya semua Muslim, lingkungan saya juga Muslim, dan saya sangat benci sama orang yang non-Muslim gitu loh. Padahal mereka tuh bagi saya tuh baik gitu, tapi nggak tahu saya benci gitu. Terus saya juga sering mengintimidasi orang-orang yang di luar agama saya sebelumnya. Kayaknya senang aja gitu, padahal saya juga sering dibully, dan dibully itu rasanya sakit banget. Tapi ketika membully orang itu, anak-anak teman saya itu yang berlatar belakang Kristen itu kayak seneng aja gitu kayak. Dan saya juga salah satu pembenci umat Kristen ya. Saya juga sangat benci yang namanya gereja. Saya kalau lewat itu, misal saya sekolah gitu, kayak ada gereja gitu, benci aja gitu, kayak nggak suka gitu sama yang namanya gereja, tempat ibadahnya orang Kristen. Dan saya juga disekolahin sama keluarga saya itu di SMK Muhammadiyah Ciledug, dan itu sekolah Islam. Dan di situ mayoritas pasti semuanya Islam, teman-teman saya Islam.
Dan saya tuh benar-benar nggak ada celah gitu buat mengenal Tuhan, itu benar-benar nggak ada celah, benar-benar yang kayak, dan nggak mau gitu, nggak mau tahu gitu siapa itu Tuhan Yesus. Saya tuh nggak mau tahu, nggak peduli juga gitu, kayak benci aja karena sudah didoktrin dari kecil ya, sudah didoktrin. Dan di situ saya merasa agama saya yang paling betul gitu loh, karena memang katanya ya itulah intinya. Saya nggak mau nyenggol-nyenggol. Saya cuma bersaksi sedikit di sini. Dan saya itu salah satu orang yang intoleran ya, dimana tidak punya hati waktu itu, sering membuli. Kadang ada orang Kristen aja nggak salah, nggak dosa, saya bilangin kafir ya kamu orang kafir, padahal dia cuma senyum aja gitu. Tapi di situ kayak ada kepuasan tersendiri aja. Mungkin nggak semua ya orang Muslim intoleran, nggak semua. Saya termasuk yang intoleran maksudnya. Dan saya sekolah juga, saya istilahnya sambil kerja gitu, karena saya orang nggak punya lah istilahnya gitu, karena saya juga sekolah tapi kepaksa lah gitu ya. Terus saya ikut nyanyi sana sini gitu, dari panggung ke panggung untuk membiayai sekolah gitu. Dan puji Tuhan lulus gitu. Dan karena saya dari kecil saya kurang kasih sayang orang tua saya, di situ saya menikah muda, saudara. Saya menikah muda. Pikiran saya pada saat itu, saya itu ingin ingin memiliki sosok ayah gitu loh. Mungkin dengan adanya saya menikah, mungkin dengan adanya saya menikah muda, saya punya suami, pasti saya akan dimanja gitu, disayang gitu, merasakan kasih sayang orang tua saya gitu, bapak ayah saya khususnya. Ternyata enggak gitu, maksudnya ternyata sebalik, malah semakin amburadul lah istilahnya gitu, karena nikah muda. Jadi saya masih ada kendala di perekonomian ya. Terus saya bilang sama mantan suami saya boleh nggak berangkat ke luar negeri gitu. Mau kemana gitu? Kan udah kamu di rumah aja gitu. Pas posisi waktu itu kan posisinya kan saya mau manggung gitu, tapi kan saya udah sepi gitu karena saya nikah terus ngelahirin itu kan. Jadi job saya itu bener-bener yang kayak berkurang gitu. Teman-teman saya berpikir saya itu udah nggak nyanyi lagi gitu, jadi job itu bener-bener nggak ada gitu. Dan saya tuh pengen merubah nasib lah gitu. Saya berangkat ke luar negeri dan luar biasa, cobaannya sangat-sangat luar biasa gitu. Dari semenjak saya ditinggalin orang tua saya, anak broken home, bapak saya nggak ngurusin saya, terus juga sekolah juga saya keteteran istilahnya. Pengen sekolah itu seperti orang-orang yang lain itu sambil kerja gitu. Terus saya nikah, ternyata seperti ini, nikah muda itu nggak enak ya, aku bilang gitu. Nah aku coba berangkat ke luar negeri, berpikir merubah nasib gitu. Dan saya sudah ke luar negeri itu kalau sekarang udah 4 tahun gitu. Dan 1 tahun di Taiwan itu wah luar biasa. Nenek saya tuh meninggal. Nenek saya yang ngurusin saya dari kecil, yang sayang sama saya gitu, meninggal dunia. Dan saya sedihnya tuh nggak bisa ketemu nenek saya gitu, yang terakhir kalinya. Dan posisi mama saya itu di luar negeri, di Arab ya. Dia tuh udah lama banget di Arab gitu. Aku tuh telepon mah pulang dong, aku bilang gitu. Kenapa nyuruh-nyuruh pulang? Katanya pulang aja mama, istirahat, kasihan aku lihat mama. Aku bilang mama udah lama di luar negeri. Mama saya pulang karena dia menuruti omongan saya gitu. Pulang, dan entah kenapa mama saya pulang dari luar dari Arab itu sakit-sakitan terus, sampai saya bingung gitu loh. Perasaan mama itu sehat, tapi kok mama malah sakit-sakitan terus. Aku bilang yaudah mama berobat gitu. Aku bilang 1 tahun mamaku sakit. Dan 1 tahun sakit itu mama tuh merasa sehat gitu. Mama tuh bilang aku nggak mau nyusahin kamu, katanya. Aku bilang kenapa mah nggak mau nyusahin aku, biarin lah aku di sini gantian, mama sehat dulu aja, nggak usah pikiran. Aku bilang enggak, mama mau berangkat lagi aja, katanya. Kemana? Ke Arab katanya gitu. Aku bilang jangan,
Mama mau balik lagi ke bos mama yang dulu, soalnya bos mama baik banget, mama juga kerjanya nggak capek, dia bilangnya begitu. Sampai ke PT aja dia bilangnya tuh sehat gitu. Terus ada surat dari dokter itu mama saya itu sehat gitu, nggak ada penyakit. Dan di situ saya kan mikir nggak mungkin yang namanya dokter itu bohong kan, nggak mungkin kan. Mama saya juga optimis gitu loh, karena dia bener-bener semangat gitu, pengen kerja lagi karena masih muda juga umurnya 44 tahun, jadi semangatnya masih membara lah gitu. Terus 3 hari kemudian mama saya tuh berangkat, nggak ngomong, nggak apa, nggak izin, nggak apa. Saya bingung gitu, mama saya kemana kok nggak telepon saya. Ternyata mama saya udah ada di Jakarta gitu, udah mau dijemput gitu. Dan besoknya lagi ada telepon, itu 2 hari kemudian ada telepon dari pihak agensi. Nah dia tuh telepon aku, kamu yang sabar ya, kenapa? Mama udah nggak ada katanya gitu. Mama nggak ada, kenapa? Nggak ada gimana? Aku bilang, aku bingung gitu. Mama udah meninggal katanya. Aku kaget kan, shock di situ. Aku merasa putus asa, hidup ini tuh kayak terus-terusan gitu loh. Nggak pernah aku merasakan yang namanya happy, bahagia gitu. Punya orang tua diambil sama Tuhan gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa sendiri pada saat itu. Dan aku udah pengen apa ya namanya, ya sampai gimana ya, udah nggak berarti lagi hidup ini, apa sih gitu yang aku harapin tuh apa gitu, bukannya kerja itu buat mereka gitu, buat orang tuaku. Nah mama saya di luar negeri itu kan, dia kalau di Arab itu kan apa ya namanya, ilegal ya, jadi pemulangan jenazahnya pun susah banget gitu. Itu diurus-urus itu ada 1 bulan lebih lah, 1,5 bulan mama saya jenazahnya bisa dipulangkan ke Indonesia dan dikebumikan. Dan pada saat itu cobaan terus aja gitu, nggak berhenti gitu. Dan disusul mantan suami saya juga menikah lagi gitu sama teman saya sendiri. Dan di situ saya merasa, oh my god, kok bener-bener ya cobaan aku tuh nggak selesai-selesai. Dari kecil aku nggak pernah ngerasain bahagia gitu, kayak gini. Maksudnya kapan sih aku menemukan kebahagiaan? Sosok ayah aku, sosok bapak aku nggak pernah aku dapetin. Punya orang tua juga kayak nggak punya gitu. Dan sekarang Tuhan ambil satu-satu gitu. Terus aku tuh depresi yang pusing gitu, mikirin hidup gitu loh. Pengen udahan aja lah, pengen mudahin aja gitu. Sampai bener-bener nggak, mungkin kalau orang lain mungkin udah ini kali ya, nggak kuat. Karena memang bener-bener kita ditinggalin sama orang-orang yang kita sayang gitu loh. Kayak kita tuh udah nggak ada yang peduli gitu loh. Punya orang tua juga pergi selama-lamanya itu kan sakit banget gitu. Terus pada saat itu aku punya temen gitu, dia tuh baik banget sama aku. Aku nggak tahu kalau dia tuh agama dia tuh Kristen, karena aku nggak pernah nanya-nanya agama kamu apa, latar belakang kamu apa, nggak pernah nanya begitu gitu. Dan dia tuh baik banget, kasih support aku gitu. Sabar ya katanya, kamu nggak usah banyak pikiran gitu. Aku juga curhat masalah kehidupan aku yang dulu gitu sama dia, kayak plong aja gitu. Terus pas aku tahu kalau dia itu Kristen, aku tuh kan tahu ya, aku tuh orangnya nggak toleransi, aku disebut intoleran ya gitu, kayak benci aja gitu, nggak mau sampai aku bergumul dengan orang yang berbeda keyakinan sama aku gitu. Kamu Kristen? Aku bilang. Kata dia, iya aku Kristen. Aku nggak mau berteman sama kamu. Kenapa? Kita batasin aja, kenapa kamu orang Kristen gitu. Loh kok kamu kayak gitu katanya. Nah tapi aku inget dia tuh baik banget sama aku, dia tuh selalu support aku. Dan ketika orang-orang pergi ninggalin aku gitu ya, cobaan aku terus menerus, dan dia tuh malah menghayap aku gitu, maksudnya memberikan optimis lagi buat aku gitu. Kamu tuh berharga, kamu tuh gini gitu. Jadi aku tuh di situ mulai berpikir, oke lah, aku sekarang nggak boleh yang namanya intoleran, karena dia meskipun berbeda agama sama aku, dia baik sama aku gitu. Nah di situ aku mulai berteman baik gitu. Tetapi tetap aja ya, yang namanya orang intoleran itu susah ya. Meskipun kita berpikir udahlah toleransi aja lebih baik, biar gimana, biar kita juga gimana sih, maksudnya tuh nggak menghakimi gitu kan, nggak boleh juga menghakimi gitu. Biarin aja, toh dia baik juga sama aku bilang. Tapi ya tetap aja kadang-kadang sering gitu bahas-bahas agama. Aku harapnya itu dia tuh pindah ke agamaku gitu loh, ke Islam.
Aku pengennya tuh dia pindah gitu. Dalam hati aku, pokoknya aku harus masukin dia ke Islam. Dia harus tahu kebenaran, aku bilang begitu. Pokoknya gitu. Tetapi iman dia tuh kuat banget gitu. Malah dia sering gitu ngirim-ngirim firman Tuhan yang aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku dan Bapa adalah satu. Aku yang awal dan yang akhir. Karena aku nggak tahu itu apa gitu. Ini orang ngirim apa gitu. Aku nggak ngerti gitu loh. Dia bilang ini firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Aku bilang nggak usah ngirim-ngirim begitulah. Aku bilang begitu. Nah, waktu itu ada video viral, video video Israel sama Palestina yang berperang itu ya. Di situ kan malah naik hitamnya itu pasti itu kan benar-benar kayak apa ya? Aku yang namanya orang Islam pasti berpihak kepada Palestina karena Palestina itu sejarah gitu ya. Jadi Palestina itu adalah tempat tegaknya khilafah umat Islam dan itu pasti aku berpihak ke sana. Dan dia itu pasti berpihak ke Israel karena memang itu bangsa pilihan gitu. Dan di situ aku cekcok gitu, perang ayat lah istilahnya, perang ayat di mana aku merasa bahwa aku harus masukin dia ke Islam gitu. Dia tuh tanya, dia tuh seakan-akan nyudutin aku gitu tentang agama aku nggak bisa jawab pada saat itu. Terus aku buka Google, aku tuh lagi ngetik ayat Al-Quran, tapi luar biasanya itu malah firman Tuhan. Nah, awal mulanya begini, aku semalam itu ribut sama dia, benar-benar ribut yang gimana gitu, ngerasa paling bener lah. Aku tantang Tuhan. Kalau memang Tuhan kamu ada, coba datang ke mimpi aku bilang. Coba datang ke mimpi aku, karena katanya banyak orang yang dulunya Islam pindah ke Kristen dengan keajaiban Tuhan kamu, yang mimpi bertemu Tuhan, yang sakit disembuhkan, sedang haji bertemu Tuhan, besoknya nginjil. Coba aku pengen tahu kalau memang itu Tuhan kamu benar-benar ada. Nah, di situ aku tantang Tuhan Yesus malam itu. Dan tiba-tiba besoknya itu jam 5 sore, aku ribut lagi dari pagi sampai sore itu bahas agama gitu loh. Saya tuh lagi buka nubuatan Muhammad dan mukjizat Muhammad, tapi yang keluar itu Matius. Aduh, mungkin orang ya kalau belum mengalami Tuhan pasti nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, kamu bisa ketik Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 pasti keluarnya itu Matius. Kalau aku kan nggak ngerti isi Alkitab seperti apa gitu. Dan di situ aku merasa, wah ini apa, aku bilang. Aku baca kan, Yesus mendekati mereka pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang aku nggak pernah ngerti apa itu firman Tuhan, seperti apa firman Tuhan. Ketika aku baca firman Tuhan pada Matius pasal 28 ayat 18-20, aku ngerti gitu loh. Terus aku bilang, hah? Yesus Kristus berkuasa di langit dan di bumi, aku bilang. Memang Yesus Kristus itu siapa? Aku bilang gitu kan, kok dia berkuasa di langit dan di bumi? Aku baca, Yesus menyuruh murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku dan baptis, menyuruh murid-muridnya itu membaptis. Jadi Tuhan Yesus menyuruh mereka itu untuk membaptis gitu ya. Dan aku bilang, aku baca lagi, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wow. Berarti Tuhan Yesus menyertai umat-umat yang percaya sama Tuhan dong. Maksudnya Tuhan Yesus di akhir zaman akan menyertai orang Kristen dong. Aku mikir gitu. Karena kan yang dibaptis itu hanya orang Kristen. Saya orang Muslim kan nggak dibaptis. Dan di situ aku tiba-tiba aku nangis. Nangisnya itu bukan nangis kayak lebay apa gimana sih, gue nggak sadar gitu. Kok nangis gitu maksudnya. Terus aku bilang dalam hati saya, ya Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku bilang gitu sama Tuhan Yesus. Itu abis nantang Tuhan, aku bilang, aku mau ikut Engkau, aku bilang gitu sama Tuhan. Terus aku nyanyi
kebetulan aku kan pernah ya, maksudnya karena teman aku orang Kristen, jadi aku tahu lagu-lagu rohani. Dia juga suka puter lagu rohani, tapi aku nggak berlebihan, aku hanya suka aja karena lagunya itu bikin adem aja gitu. Aku juga suka nyanyi ya. Dan dan di situ aku mulai belajar mengenal Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan tuh selalu nunjukin gitu buat aku, nunjukin apa yang aku nggak ketahui, Tuhan tunjukin gitu loh. Terus aku nanya sama Tuhan, ya Tuhan, aku orang berdosa, aku bilang gitu. Apakah pantas aku menjadi pengikutmu? Tuhan kasih tunjuk lagi firman yang luar biasa. Pada Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Saya belajar mengenal Tuhan itu hanya saya dengan Tuhan yang tahu gitu loh. Karena saya juga waktu itu nggak punya teman-teman Kristen, hanya punya teman Kristen juga dia kayak nggak terlalu maksudnya terlalu ngajarin saya, karena saya juga menolak pada saat itu. Saya juga paling nggak suka kalau diajarin firman-firman tuh, saya nggak suka. Tapi dia kayak optimis, malah saya di sini yang benar-benar aku harus menjadikan dia orang Islam, tapi malah sebaliknya gitu, malah Tuhan memilih saya. Terus aku bilang lagi sama Tuhan, ya Tuhan, kenapa Engkau memilih aku bilang gitu. Terus Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan di situ luar biasa ya, setiap aku ngomong sama Tuhan, Tuhan balas pakai firman gitu loh. Dan lama-lama saya belajar, puji Tuhan, saya sangat damai di dalam Tuhan Yesus. Karena pada Yohanes pasal 14 ayat 27 Tuhan katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya rasakan kehadiran Tuhan itu sangat luar biasa ya. Maksud saya berubah gitu. Tuhan merubah hidup saya yang dulu saya kesepian gitu, tidak merasakan kasih sayang seorang bapak gitu, dan sekarang saya memiliki bapak yang kekal gitu, bapak yang terus mengasihi saya, yang terus menyertai saya sampai akhir zaman, dan itu sangat luar biasa bagi saya. Dan saya benci sama yang namanya Kristen, saya benci sama yang namanya gereja. Dan kemarin tanggal 27 saya digiring Tuhan masuk ke dalam gereja. Di situ saya menangis, saya nggak nyangka dengan cara kerja Tuhan untuk hidup saya gitu. Tuhan menggiring saya masuk ke dalam gereja dan saya dibaptis. Saya juga tahu itu pekerjaan Tuhan gitu loh. Tuhan mengasihi saya, Tuhan memberi kesempatan untuk saya memiliki keselamatan gitu, mendapatkan keselamatan. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh, dan luar biasa. Saya belajar banyak di sini. Saya juga punya teman-teman satu iman dengan saya, dan itu menguatkan saya di mana yang dulu saya merasa sendiri, sekarang saya memiliki Tuhan yang luar biasa, memiliki teman-teman yang support saya gitu. Dan saya bersyukur dengan cara Tuhan menjamah saya, dengan cara Tuhan merubah hidup saya. Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Dia adalah Raja Damai, Dia adalah Allah yang kekal, luar biasa. Janji Tuhan ajaib ya. Dan di situ saya kaget, saya nggak pernah yang namanya baca Alkitab, dan puji Tuhan sekarang saya punya Alkitab. Dan puji Tuhan sekali, Tuhan izinkan saya untuk mengenal kebenaran, karena Yesus berfirman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Justru saya merasa dulu semua agama itu yang baik itu cuma agama saya, dan yang bisa menyelamatkan saya hanyalah diri kita sendiri. Tetapi diri kita sendiri aja tidak mungkin bisa menyelamatkan, karena manusia itu tempatnya dosa ya, istilahnya kita upah dosa adalah maut. Tetapi karena Yesus mengasihi setiap umatnya oleh darahnya yang kudus, luar biasa Tuhan menyelamatkan hidup saya, merubah hidup saya. Yang dulu saya merasa terkucilkan, yang dulu saya merasa dalam pergumulan saya yang mungkin orang lain gak bakal kuat gitu, tapi Tuhan di sini mengasihi saya, dan itu yang saya rasakan itu luar biasa sekali. Dan saya sangat menggebu-gebu ya kesaksian buat Tuhan gitu. Waktunya cukup nggak cukup, pokoknya saya harus kesaksian karena luar biasa saya mengalami Tuhan. Mungkin kalau saya belum mengalami Tuhan, saya nggak akan nggak akan
sekuat ini, nggak akan seyakin ini, nggak akan sesemangat ini menyampaikan kabar baik gitu. Karena saya mengalami Tuhan, di situ saya dalam hati saya, ya Tuhan, pakailah aku sebagai alat-Mu, jadilah kehendak-Mu, rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan kebaikan dan keselamatan buat saya. Saya percaya Tuhan, aku bilang sama Tuhan. Dan saya sering kesaksian di media sosial gitu, apa yang saya punya, pasti saya gunakan untuk kesaksian, karena bagi saya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi apapun hujatan mereka terhadap saya, itu malah menguatkan iman saya. Saya dulu sering menghina orang Kristen, dan sekarang saya dihina oleh teman-teman non-Kristen ya, maksudnya di luar gitu. Jadi di situ saya merasa, oh begini ya rasanya dibully, aku bilang. Oh, orang Kristen yang dulu saya bully, sakit hati pasti ya, tapi kenapa kok dia nggak pernah membalas, aku bilang gitu. Ternyata Tuhan kita itu menyuruh kita untuk mengasihi gitu, luar biasa. Ini, oh my God, kayak Tuhan itu menyuruh kita untuk mengasihi, kasihlah musuhmu. Dan saya belajar banyak, karena Tuhan mau kita itu mengikuti setiap perintahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, tentu kamu akan mengikuti setiap perintah aku. Tuhan katakan begitu. Karena saya mengasihi Tuhan, saya belajar sabar, belajar bersyukur, belajar, pokoknya banyak sekali perubahan dalam hidup saya. Dan luar biasa ya, aku bilang, Tuhan, terus bimbing aku ya Tuhan. Aku percaya Engkau akan menyertai aku, meskipun pergumulanku sangat-sangat luar biasa gitu, tapi aku tidak takut, karena aku punya Allah yang besar, punya Allah yang hidup, punya Bapa yang setia. Aku juga merasa perbedaan yang sangat-sangat luar biasa sebelum dan sesudah mengenal Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan itu sangat-sangat berbeda sekali. Saya juga mengalami pergumulan, tapi saya kuat gitu loh, nggak cepet putus asa, gelisah, nggak kenapa, karena Tuhan saya menguatkan saya. Di Alkitab Tuhan katakan jangan takut sebanyak 356 kali, dan itu membuat saya, oh my God, Tuhan saya baik banget, Tuhan saya akan menyertai saya. Dan saya terus belajar, saya bertanggung jawab atas keyakinan saya. Terkadang saya tidak percaya diri atas saya sendiri, kayak masa sih saya kesaksian, saya kan baru juga mengenal Tuhan, tapi saya benar-benar semangat, karena mungkin ini adalah campur tangan Tuhan, saya bersaksi di sini ya, karena Tuhan memakai siapa saja yang Ia kehendaki. Tuhan akan memilih siapa saja yang Ia kehendaki, dan saya bersyukur saya adalah salah satu orang yang dipilih Tuhan, salah satu orang yang dulu dikasih kesempatan Tuhan, dan yang dulunya saya benci sama orang Kristen, dan saya benci sama yang namanya Tuhan Yesus, dan sekarang saya menjadi pengikutnya. Itu sangat luar biasa teman-teman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku bilang, ya Tuhan, kenapa ya orang Kristen itu kalau masuk, orang Islam itu kalau masuk ke Kristen itu sering banget dibenci. Aku bilang, Tuhan kasih tunjuk lagi sama aku firman-Nya yang luar biasa. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ini firman yang luar biasa. Saya sekarang semangat. Oke, saya bukan milik dunia ini lagi. Saya milik Tuhan, Tuhan Yesus. Milik Bapa yang kekal, Bapa sorgawi luar biasa. Apapun pergumulan saya ke depannya, saya tidak takut. Karena saya bukan milik dunia ini lagi. Tentu dunia akan membenci saya. Tentu banyak yang mengintimidasi saya. Tetapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Puji Tuhan, ajaran yang penuh kasih. Keajaibannya sangat-sangat terpancar gitu. Keajaiban Tuhan di dalam hidup saya itu bisa merubah segalanya. Yang dulunya saya merasa saya nggak berguna, sampai saya mau sampai saya mau ya udahin aja lah hidup ini, toh begini-begini aja, saya juga nggak ngerasain kebahagiaan. Ternyata Tuhan kasih kesempatan saya, Tuhan memberikan saya kebahagiaan, hadiah yang luar biasa, mengenal Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Oh, terima kasih ya Pak, kesaksiannya sudah